yang kanan kiri ada 10, di sebelah-sebelahnya itu bisa sepi semua. Ada yang restorannya mirip juga sepi. Betul. Itu uniknya kan. Tes itu mungkin. Belum tentu unik loh ya. Ini saya lagi nyiapin beberapa hotel juga untuk dibangun di Bali kan. Di Bali ya Pak? Di Bali. Di Kenapa nggak di ini Bajo gitu Pak? Ya itu tadi, karena di Bali ini kan memang benar-benar secara turisme ini sudah hidup ya, sudah jadi ya. Ya, dan masih banyak hotel-hotel asing kan di sana. Yang bintang 5, yang resort ya. Betul. Yang saya mau masuk kan juga bintang 5 plus ya. Brand lokal. Oh yes, pasti Fasa kan. Jadi supaya Fasa ini juga bisa menjadi national chain 5 star ya. Ya, that's good. Itu dia, itu juga visi misi kita juga waktu Mangkok itu kita udah diwanti-wanti sama Mas Gibran Mas Kaisang. Iya. Sering. Kita waktu lihat lokasi ya, Mas Gibran selalu bilang, ini loh, anakku itu kalau misalnya mau minum kok kenapa kok makan minuman-minuman ini Indonesia kok nggak ada ini? Anakku masa dari kecil sekarang mau minum boba. Iya. Kenapa kok kita cendol kan enak? Iya. Kenapa kok kita brand masuk ke mall ini kurang lebih 80-90% itu di lantai-lantai pram itu semua brand luar. Iya. Brand Indonesia yang murah-murah kok nggak di food court atau nggak di basement? Iya. Gimana gitu? Jadi kita disuruh bikin untuk Mangkokku dan lain-lain itu secara bisnis. Bagaimana kita bisa membuat produk lokal menjadi global? Masukin tes-tes yang Indonesian seperti rendang dengan packaging dan juga packaging. Ini ya kan, dan juga kita promosikan supaya kita target marketnya sesuai dengan ini. Itu yang kita selalu tergarap dan memang nggak mudah. Saya kalau ke kota-kota daerah-daerah mesti tanya ini makanan Indonesia yang enak apa ini di sini yang sedep itu. Biasanya yang sedep itu yang kita cari kan. Setiap kota kan beda-beda. Beda-beda. Bukan cuma rendang aja gitu. Ya kan setiap kota ayam gorengnya beda. Sambalnya beda. Ada soto pun sotonya beda. Ya, aku orang Surabaya waktu pertama kali ke Solo diajak, "Yuk makan soto." Loh, soto ini kok bening kayak gini ya. Beda kan. Itu beda-beda, itulah Indonesia yang bikin ini gitu. Iya. Jadi ya banyak sih yang bisa dieksplor dan juga untuk dibangun untuk brand-brand dan juga mungkin cita rasa yang bisa dikembangkan lagi sama ini gitu kan. Iya. Ya, kalau buka karena persaingan di F&B ini kan kuat sekali ya. Yang buka sampai segitu banyak ya. Yang tutup juga banyak. Iya, makanya kan orang kalau bisa buka restoran kan bilang, orang Indonesia juga lucu. Buka restoran 3 bulan rame kan dibilang gitu. Ya, kalau misalnya tamu-tamu, oh itu tempatnya baru. Datang sana. Coba. Males, rame, ntar tunggu sepi. Supaya gak nganti. Karena orang-orang kayak gitu kan selalu kayak gitu kan maksudnya. Ya, itu dia lah. Lucu sih tapi aneh ya di tempat-tempat resto ya yang jejer-jejer gitu ya. Kan itu biasanya yang ramai cuma satu ya. Yang kanan kiri ada 10, di sebelah-sebelahnya itu bisa sepi semua. Ada yang restorannya mirip juga sepi. Betul. Itu uniknya kan. Tes itu mungkin. Belum tentu unik loh ya. Karena ya aku nggak tahu sih Pak Hermanto. Kelebihannya apa ya? Pak Hermanto ngomongin aku sudah bingung ngomongin apa. Soal yang ngerti bisnis kan Pak Hermanto, saya juga. Jadi kalau misalnya restoran karena kayak gini kan, mungkin Pak Hermanto juga pernah jajain, yuk Pak buka F&B sama ini dan lain-lain gitu. Karena orang yang bisa masak belum tentu bisa berbisnis. Orang yang bisa berbisnis belum tentu bisa masak. Dan kadang-kadang orang yang buka namanya F&B, food and beverage, mereka lupa bisnisnya. Kan F&B bisnis gitu. Jadi untuk mendapatkan sinergi seperti itu tuh kan sulit gitu. Bisa masak, ngerti bisnis juga. Dan sekarang kalau misalnya kita bisnis restoran itu kan bukan cuma masak dan juga ada tamu. Bukan cuma itu, it's an act of service. Kita menservis orang bagaimana kita melayaninya, memperkenalkan dan juga kita berkomunikasi. Dan juga kalau kita ngomong F&B bisnis, itulah bisnis yang benar-benar kurang lebih overall kita harus tetap tajam. Di mana makanan produk harus bagus dan harus tetap ada cost, marketing, bagaimana kita bisa service. Semua itu kan direct. Kalau company, ya kalau misalnya kita ngomong company contoh seperti Air Minum Cleo, nggak disponsor. Air Minum Cleo itu kan udah struktural ya kan? Dimana marketingnya mungkin sistemnya lebih beda. Kalau restoran, buka restoran satu kecil, kita nggak bisa memanage restoran kecil. Tamu komplain, kita sendiri yang harus customer service-nya bagaimana. Tamu tidak nyaman, kita harus bikin nyaman. Makanan mereka nggak cocok, mereka nggak ngerti, kita harus marketingnya. Dan juga back end-nya kita juga harus accounting dan juga finance-nya yang kuat. Jadi F&B bisnis sebenarnya serunya kayak gitu. Kita langsung bisa belajar semuanya gitu. Tapi kunci utama tetap di taste ya. Taste dan konsistensi kan. Yes.
Konsistensi penting, taste penting, dan juga act of service. Ya. Kalau sudah mulai membesar, nah itu baru membutuhkan manajemen skillnya, gimana cara ngaturnya. Kalau mau buka cabang, wah itu nambah lagi gitu kan skillnya. Kalau yang depot atau resto yang kecil satu-satu ya, tapi rame banget gitu ya, itu sebelah-sebelahnya jual sejenis itu sepi semua. Heran, orang di sini nunggu loh ini, bisa sampai jam-jaman juga. Ya karena orang yang mengcopy itu kan belum tentu bisa melakukannya lebih baik. Iya. Dan juga, itu meskipun formulanya didapat juga nggak bisa sama ya. Kan selalu bilang pegangan ini ya. Kan pegangan tangan kalau rasanya sama ya masa beda tangan beda rasa. Jadi itu juga saya bilang itu bukan cuma rasa aja, act of service. Kalau kita melayani tamu, kita udah kenal sama ini, kita udah melayani tamu nyaman. Itu kan business is not F&B business bukan cuma tentang makanan, it's everything, it's a whole package gitu. Ya. Mungkin kopinya sama, tapi tempat nyamannya, servisnya, kualitas harganya, kenyamanan untuk kita melayani tamu itu kan semua dia, itu orang yang lupa. Iya. Nah memang betul Pak, saya sendiri masih belajar. Saya tuh masih belajar berapa tahun ini, mungkin saya jarang masak. Saya tuh belajar bisnis, ngerti dari yang Pak Herman atau teman-teman dan lain-lain. Nge-manage satu restoran sama nge-manage 64 restoran itu beda. Ya banyak kekurangan, justru tambah besar, tambah banyak kekurangannya harus dan banyak lagi tim yang harus dikerjakan. Dan nggak semua orang yang kita istilahnya naik mobil rodanya jalannya semua sama, tapi tujuannya tetap. Itu kita memilih semuanya itu berbeda. Dan juga kita kalau misalnya nego harga makanan, kita pesan makanan untuk menjadi semua konsisten itu kan juga 64 cabang itu kan belum ada formula. masih belajar untuk ini gitu. Beda kalau misalnya sudah seperti produk-produk yang besar. 64 cabang itu berarti ada central kitchen-nya ya? Ada central kitchen yang kita bangun. Gitu. Beda kan kita, maksudnya kalau misalnya kita dibilang sama brand-brand luar, contoh seperti McDonald's, KFC, mereka memang udah lebih lama dari kita, sistemnya udah lebih bagus. Kita masih belajar. Jadi kita pindah satu central kitchen pun itu kan semua terdampak dari waktu, human resource-nya, konsistensinya, delivery-nya dan lain-lain, supplier. Nah ini kan pelajarannya kita masih belajar sama ini yang semoga bisa menjadi brand yang yang on progress ya, terus ya. True generation kayak Pak Herman ini kan. Gitu kan. Masih bisa lah ya. Terus saya bertanya Pak, saya tanya, Pak Herman jadi kalau misalnya udah generasi keberapa? Udah second? Saya kedua. Sekarang anak-anak saya kan yang banyak nanganin, udah ketiga. Bagaimana cara transisi generasi true generation sampai build to last gitu? Ya harus dilibatkan. Jadi masih muda. Tapi saya lihat Arnold punya anak kan sudah mulai diajak juga ke kitchen, dia sudah mulai masak. Nah itu you secara nggak langsung, you sudah mengarahkan. Kalau you nanti punya bisnis banyak resto sekarang, dia kan pasti sudah sangat memahami. Karena you sudah libatkan, tanpa you suruh kan. Jadi saya nggak pernah nyuruh anak saya, you nanti nerusin papa punya bisnis, nggak pernah. Tapi karena dia dilibatkan, akhirnya dia merasa, oh nanti kalau sudah besar ya saya ini akan saya kembangin lagi nih untuk lebih gede lagi atau apa ya. Nah terus caranya untuk melibatkan selain dari itu, tapi kan belum tentu anakku mau masak makanya itu. Loh kalau you sering ajak, lama-lama dia pasti punya passion di sana. Restoran. Aku selalu bilang kalau misalnya yang penting anakku nggak apa-apa nggak ngurusin restoran, yang penting bisa makan enak sama masakan enak dari restoran gitu. Tapi kan belum tentu bisnis. Nah kalau misalnya ini gimana Pak supaya evolve untuk ini? Masa jadi dilibatkan pelan-pelan gitu? Iya, sering dilibatkan, diceritain gimana bisnis awalnya susahnya, terus akhirnya bisa terus bertumbuh. Ya, kan dia pasti tergerak kan, ingin mencapai apa yang dicapai oleh papanya. Biasanya papa ini menjadi figur yang idola ya bagi anak ya. Pasti mengidolakan papa lah. Saya lihat you punya video anak you waktu you di G20 juga mensupport, fully support ya, dan proud of you ya. Itu luar biasa. Semoga one day. Masih kecil kan belum tahu. Oh iya, tapi itu bagus sekali. Jadi you sudah ada hubungan yang relation yang baik ya. Kalau misalnya dari pihak bapak, kalau misalnya ini nggak berantem gitu. Dengan yang nggak tahu kan, kalau misalnya udah generasi di pas-pas ini mereka saya mau ini mau itu. Kan family business kan nggak gampang. Kalau saya solusinya akan saya IPO kan. Ya. Jadi lebih netral. Kalau sudah di IPO kan, maksudnya yang para shareholder ini berarti yang memang kompeten, punya kemampuan, ya dia bisa ikut memanage perusahaan. Kalau nggak bisa, ya udah jadi shareholder aja. Biar profesional yang menjalankan. Karena
yang menjalankan kan kita bisa kasih target, kasih KPI ya. Jadi kita juga secara profesional lah dijalankannya. Karena kalau sudah TBK atau sudah menjadi perusahaan publik itu kan pasti investor-investor ini menginginkan perusahaan untuk terus bertumbuh. Betul. You nggak bisa kalau nggak bertumbuh. Betul. Seperti you dimasukin visi gitu. Visinya pasti minta you growth. Oh iya. You mesti buka cabang. You mesti harus bergerak. You nggak bisa you stagnan gini. Dia nggak mungkin mau. Ya kan? Pasti. Itu cuma satu visi. Nah kalau investor itu bisa segitu banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, gimana itu? Tanggung jawabnya lebih besar ya Pak. Lebih besar. Dan harus transparan juga. Betul. You harus memberikan report ya. Nah itu saya suka karena akhirnya para profesional yang bekerja pun kan dia harus bisa memberi pertanggungjawaban kan. Bagaimana kinerja dari perusahaan itu bisa terus meningkat. Akhirnya bisa menjadi perusahaan yang terbesar di Indonesia dan bisa menjadi perusahaan global next-nya. Jadi kita mimpinya itu terus dibangun, visionnya itu terus tujuannya itu juga semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Tentu punya mission yang mulia ya. Purpose-nya juga harus bagus. Sehingga company itu growth-nya itu pasti sehat. Visionnya, purpose-nya apa Pak? Kalau boleh saya Pak. Purpose itu biasanya harus sesuatu yang bermakna bagi banyak orang ya. Yuk semuanya untuk kesejahteraan atau untuk ya yang bagus. Kalau vision baru tujuannya ya. Yuk 5 tahun mau kemana nih, 10 tahun mau kemana atau tujuan jangka panjangnya mau jadi apa gitu. Tapi roadmap-nya kan harus dibuat. Tinggal eksekusinya tahunannya harus dibuat sampai nanti bisa menuju yang diinginkan kan ya. Tapi ya yuk keren lah. Masih solid juga dengan Chef Juna sama Chef Renalta ya. Nah ini bagus ya, kerjasama yang solid udah 10 tahun lebih ya. Ada kerja bareng juga nggak mereka bertiga dengan you? Ada joint business juga? Kalau sama si Juna sama si Renalta ini baru 4 tahun. Oh, sebelumnya kan beda-beda. Jujurnya beda. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Gitu. 4 tahun ini buat bisnis bareng gitu? Enggak, ya di acara aja gitu. Oh, acara. Karena mereka udah ada bisnis lain yang jadi kan kita maksudnya nanti konflik of interest. Yes, yang penting pertemanan tetap. Oh ya pasti. Kita kita secara ini kan secara bisnis juga ini kan we respect each other sama ini kan kita. Tapi ya kita mau berkompetisi pun dia punya bisnis sama kita kan kurang lebih indirectly our competitor ya. Tapi kita bersaingnya sangat ini kok, sangat suportif satu sama yang lain. Nggak jadi kayak wah mesti gini enggak. Jadi kita teman-teman tapi kita juga lihat bisnis saling support ya. Saling support juga. Dan ujungnya the market is for everyone juga kan. Iya kan. Bukan gua menjadi dominan market, cuma market is big enough for everyone. Everybody pasti ada share-nya yang lain. Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive, stay on fire. Kami dunia F&B kalau di Indonesia ya, itu yang bisa middle up, itu pasar di kota-kota besar ya, tertentu aja ya. Nggak semua kota bisa ya kalau yang pasar yang atas ya. Tergantung Pak.
Ya, mungkin nggak semua itu, tapi ada waktunya. Ya. Ada waktunya. Contoh kalau misalnya kita lihat di Surabaya sendiri kan, brand-brand Jakarta udah mulai masuk. Dan teman-teman saya kan bilang, oh kenapa nggak buka di Surabaya, dia tunggu. Ya. Jadi kurang lebih 5-6 tahun di belakang Jakarta. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat middle up apa ini semua, di Indonesia ini kan lagi growing semuanya. Yang dari middle up, ya kan, dari bawah juga, dari C and D naik juga. Ujung-ujungnya kita coba lihat, semua orang sekarang punya smartphone kok kurang lebih. Iya. Ya kan? Semua orang bisa punya sosial media. Iya. Ya kan? Orang Indonesia informasi cepat sekali gitu kan. Jadi mana percepatan digitalisasi, percepatan perkembangan juga, itu kan pasti ujung-ujungnya ya kita pasti menjadi sangat berkembang gitu. Iya, iya. Kalau misalnya dulu kan orang nggak punya handphone semua. Daerah-daerah kan sulit. Sekarang kan semua orang bisa akses internet, informasi digital, apa yang update dan lain, mereka juga bisa update gitu kan. Gitu. Makanya bikin bisnis itu juga lebih gampang sekarang kan. Dengan platform-platform digital yang udah ada. Betul. Mau dari promosi. Cuman ya again, bagaimana kita mau bangun jalan mut-mutan. Ya kan, cuman ini rame bentar, tinggal lama ini. Harus fokus, harus benar-benar digarap gitu. Kurang ulet ya. Anak-anak muda sekarang kan maunya instan, maunya cepat. Begitu ada masalah langsung pindah haluan. Nah, ini nggak bisa kan. Masalah diselesaikan sampai akhirnya dia bisa mencapai. Dan ini juga efek ke bisnis kan, Pak. Iya. Makanya itu yang saya pelajarin juga, kalau dari partner-partner nama ini, ada yang benar-benar nge-push pengen grow cepat, dan juga ada yang konservatif. Dimana itu yang perlu dibalance kan. Iya. Kalau di mana yang grow-nya sangat cepat, kan selalu pepatah bilang, papa mertuaku semua pada bilang, apapun yang cepat pasti juga tumbangnya juga cepat. Iya. Nah, itulah bagusnya kita juga pasti dengerin orang tua, kita dengerin partner, kita dengerin ini. Iya. Scale up boleh, tapi dengan calculated risk. Jangan langsung scale burn, beneran kebakar, gone gitu kan. Iya. Nah, gitu yang kita belajar, dan itu mungkin anak muda mungkin sedikit sulit ya dengerinnya kadang-kadang. Iya. Karena apa sih kok kita nggak bisa ini, apa sih mesti hemat-hemat sama ini ya, supaya fondasinya kuat. Itu yang saya belajar itu. Supaya orang paham ini. Jadi supaya kita pun juga fokus, oh ini yang kita mau kerjain, oke, market sebelah rame, cepet, bagus, ya support, ya that's good gitu kan. Bukan kalau misalnya mereka tetap solid, tentunya bagus gitu, tapi kita tetap fokus, tapi ya jangan terlalu lama gitu kan. Iya. Fokus sama ini, tetap konservatif, kita gerus pelan-pelan. Yang penting slowly but surely kan. Oke. Nah, ke depan ini apa visi dari Arnold? Nggak mungkin jadi presiden. Mungkin jadi wakil ya? Waduh, nggak mungkin jadi wakil. Nggak lah, bercanda. Visi-visi dari saya ke depannya ya, semoga bisa benar-benar merubah budidaya kuliner di Indonesia lebih baik lagi. Dengan apapun caranya, mungkin secara Indonesia ini kan sangat luas, secara turisme, secara makanan itu kan sangat luas. Bukan cuma rendang aja. Rendang memang menjadi makanan legendaris, tapi kan ayam goreng kita juga enak, sambal kita macam-macam, ikan bakar kita, rawon, sup-supan, kan banyak sekali. Kalau misalnya kita bisa, Indonesia udah bagus. Secara turisme kan bukan cuma satu destinasi. Kan faktornya banyak. Hospitality-nya bagaimana, scenery-nya bagaimana. Ya kalau misalnya kita bisa perkembangkan nama ini ya bagus. Pasti bisnis secara profesional ya, semoga bisa belajar dari Pak Hermanto ya kan, supaya kita bisa dilemparkan ke anak saya dan juga ke anak saya, cucu saya. Kalau tujuan hidup Arnold apa? Tujuan hidup saya? Lebih spesifik bagaimana nih Pak? Jadi bapak rumah tangga, jadi ada di dunia ini ya, tentu ingin punya satu tujuan hidup untuk banyak orang. Oke, gini. Tujuan hidup saya ini kalau saya ditanya seperti itu, contohnya ujung-ujungnya apa sih? Kalau misalnya kamu pengen jadi masuk TV, ya udah masuk TV, bukan, tapi ya itu bukan segalanya. Ujung-ujungnya again, kalau misalnya saya memang udah di dunia kuliner dan purpose-nya itu apa, ujung-ujungnya gini deh, kalau misalnya saya nggak bisa dapat recognition international chef seperti apa, itu oke. Tapi kalau misalnya saya bisa berkontribusi untuk membantu dan juga mempelajari orang, bisa menjadi jembatan untuk orang bisa menjadi bintang chef terkenal dan lain-lain, itu yang saya paling bangga.
Saya ujung-ujungnya itu dari mangkokku sendiri ini kita tuh pengen bikin suatu bukan yayasan seperti sekolah masak. Ya. Dari hospitality restaurant nama ini buat orang-orang yang kerja di kita dan juga untuk orang-orang yang kurang mampu mungkin dari daerah-daerah gitu. Kita training, kita kasih ini sertifikasi, kita pekerjakan, kita kalau bisa bikin bisnis, kalau bisa mereka menjadi the next Arnold, the next Gordon Ramsay dari manapun dari Indonesia. Itu sih tujuan hidup saya udah pengen. Karena ini ibu saya itu pengen punya sekolah masak. Bukan untuk orang yang berduit. Mama saya itu Mama masih masak sekarang? Masih masak sekarang. Mama masih di dapur. Kalau misalnya dibilang kerja keras, mama sama saya lebih keras sama mama saya. Bisa 36 jam nggak tidur. Jadi orang-orang di sana sungkan gitu. Jadi mama itu memang tujuannya dari dulu pengen punya sekolah masak buat ngajarin orang-orang supaya ya bisa mengembangkan itu, bisa melahirkan talenta chef dan jadi bisa meninggalkan suatu legacy lah ya. Iya, untuk gitu. Indonesia karena orang kebanyakan kita ngomong ya, yang di Indonesia yang saya dulu kerja sama ini dan juga sampai sekarang pun, yang masak saja itu belum perlu pernah makan di restoran. Benar? Iya. Yang masak biasanya makan di warung. Iya kan? Orang cuma kerja cuma dapat UMR gaji kerja. Mereka suruh masak. Kenapa kok ikan dimasak seperti ini? Kenapa kok steak dimasak medium? Kenapa kok daging? Itu dulu sampai sekarang mungkin masih sekarang mungkin lebih mending. Dulu nggak ngerti, orang disuruh bikin spaghetti bolognese. Orang makan pasta nggak pernah, makan Indomie. Makan yang lain. Makan steak aja nggak pernah. Kenapa gitu? So semua di industri ini supaya lebih passionate. Kalau kita bisa training dan juga akses memberikan itu supaya mereka lebih paham, supaya orang kerja itu bukan tentang duit aja gitu. Memang duit penting, ya kan. Tapi passion itu kan juga satu hal yang. Kalau you ngerjakan, you punya passion dengan excellent, ya duit itu akan datang dengan sendirinya. Akan bersinar, gitu. Tapi jangan ngejarnya uang terus kan. Gitu. Kalau misalnya kita kerja dengan contoh, kalau misalnya saya setiap orang punya mindset yang berbeda, setiap orang memiliki situasi yang berbeda-beda, ya kan. Jadi kalau misalnya contoh, kalau dari saya sendiri, kalau saya digaji let's say 2 juta satu bulan. Tapi saya kerjain cuma karena saya butuh duit, saya kerja 2 juta. Ya udah, stop mindset saya mau belajar cuma sampai 2 juta, saya udah puas gitu. Tapi kalau misalnya, saya nggak terlalu mikirin, 2 juta memang cukup sama ini untuk per bulan. Tapi saya kerja dengan passionate, dengan lebih, saya pasti dapat ilmu, mau belajar lagi, ngerti lagi. Supaya apa? Digaji lebih naik lagi, supaya lebih up, level up. You gosok diri you seperti diamond kan? Biasa terus sama ini. Gitu. Banyak orang akan lihat. Orang yang ngasih harga kamu. Banyak orang akan lihat. Makanya kalau misalnya ini hebat, ini orang hebat. Anak-anak muda, jadi saya sedikit jengkel di Australia. Anak-anak muda di Australia memang gaji di luar itu memang lebih tinggi. Maksudnya Australia, maksudnya yang belajar masak loh ya di Australia. Kan kita banyak orang Indonesia. Kadang-kadang mereka ke kita itu bilang, aku mau gajinya $27. Oke, sure kamu $27, tapi skillmu mana? Skillnya tunjukin. Kalau kamu lebih $27, ya saya gaji kamu tuh. Kalau kamu lebih, saya gaji lebih. Nah itu dia patokannya yang saya selalu. Gitu sih. Ini saya lagi membangun sekolah SMK di Nokojajar. Nah itu salah satunya itu pelajarannya itu kuliner. Nanti saya minta Chef Arnold dan juga Mama ya, jadi dosen tamu ya. Boleh. Kasih ilmu-ilmunya untuk para siswa yang semuanya nanti yatim piatu itu. Dan ini sekolah gratis. Jadi saya ingin mereka itu kalau nanti sudah lulus bisa menjadi wirausaha. Mereka bisa jualan online dari rumah. Kalau sudah besar mereka juga bisa punya depot, punya yang cabang dan sebagainya. Jadi itu juga saya sangat ingin menciptakan sejuta entrepreneur kan di Indonesia. Boleh Pak, boleh. Ya tadi saya bilang UMKM 70% kuliner dan juga kebanyakan orang kalau misalnya butuh duit di Indonesia, ujung-ujungnya ngeplay-nya restorannya apa? Ya kan? Kebanyakan juga masih di dunia kuliner, dunia masak, restoran. Setiap orang punya keberadaan, tapi tergantung kita punya mindset bagaimana kita mau mengasah dan juga supaya mendapatkan value lebih dari yang cuman kita inginkan gitu kan. Itu sih, Pak. Nah ini kalau ada sobat sukses yang ingin masuk ke dunia F&B, ini mungkin ada advice nih dari Arnold ya. Masuk F&B itu apapun sekarang, kalau misalnya kita bilang ya, mungkin beda sektor ya. Kalau misalnya pertambangan dan lain-lain masuknya udah sulit sekarang. Pasti kapitalnya besar. Kalau misalnya kita ngomong bisnis apapun sebenarnya kan sekarang kita buka bisnis lebih gampang daripada dulu. Buka restoran tinggal modal handphone,
sosial media, di rumah juga WhatsApp bisa. juga udah bisa kan? Di rumah juga bisa. Iya, Jualan shop, online ya. baju dan lainnya juga udah bisa. Ya. Jangan mikirin kalau misalnya kita mau bikin bisnis sama ini, mungkin apapun itu ya, pasti gambarin dulu. Kita kayak orang gambar gitu. Udah buat tahu, planning gitu ya. Ya udah tahu kita mau gambar apa, tinggal alat-alatnya aja, kanvasnya bagaimana, ya kan? Itu yang kita garap, kita bikin pelan-pelan gitu kan. Dan juga pasti berkolaborasi. Dan juga kalau misalnya orang pada bingung, kalau misalnya customer service orang komplain mangkok itu aku masih handle. Wow. Aku dewek tuh, dipisui orang, dipisui ojol. Ini restoran apa ini kok nunggunya ojolnya, kan kasihan juga ojol. Iya. Kalau misalnya kan mereka kan nyikamnya dari delivery, dan juga kalau restoran lama gitu kan kasihan ke mereka. Kadang-kadang kalau misalnya kita memang promo, ngantrinya lama. Masa satu orderan 1 jam gitu kan. Jadi orang-orang kalau misalnya dari ojol, dari customer komplain tuh saya masih handle. Dan pada orang yang punya bisnis tuh kadang-kadang mindsetnya salah. Dikomplain malah marah. Gitu. Kalau misalnya dari saya, justru saya senang dikomplain. Kamu mau bilang kita kurang, memang kalau misalnya kita kurang. Dari kekurangan itu yang bisa kita perbaiki supaya kita jadi lebih baik. Lakukan improvement ya. Jadi kalau misalnya dari bisnis itu dikomplain orang, jangan baper. Gitu. Ya kan? Justru orang masih peduli sama kamu, dikomplain supaya kamu lebih bagus gitu. Nggak ada bisnis yang perfect, nggak ada tiap hari yang kerja perfect sama ini gitu. Itu yang dari ini gitu. Jadi jangan baper, nggak bisa dikomplain sama orang, apalagi restoran. Ya mungkin sebagai koki-koki sama ini, kalau dikomplain, dikritik, sakit hati. Soalnya kan kita personal masak dewe ambil ini gitu ya. Nah, jangan baper. Lebih baik ada orang yang komplain daripada orang ngomongin selalu bagus. Dan ditinggal diem-diem. Gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih ya, Chef Arnold ya. Iya, sama-sama. Oke, itu bincang-bincang saya dengan Chef Arnold, para sobat sukses ya. Jadi yang pecinta di kuliner, simak dari nasihat-nasihat dari Arnold ya. Tentu itu akan berguna bagi you punya karier tentunya di dunia F&B. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.